apa kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Makassar bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Puluhan rumah di Kabupaten Luwu Timur terbakar, ratusan keluarga kehilangan tempat tinggal. Terdakwa peredaran uang palsu mengaku diperas jaksa Pengadilan Negeri Goa 5 miliar rupiah. Seorang pria cabut laporan kehilangan motor karena belasan tahun tak diproses polisi. Kita awali informasi hari ini. Kebakaran hebat melanda permukiman padat penduduk di Desa Soroako, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur. Akibatnya ratusan keluarga kehilangan tempat tinggal. Sebanyak 46 rumah warga di Desa Soroako, Luwu Timur terbakar hebat pada Rabu siang. Api membumbung tinggi, membuat warga khawatir dan ketakutan. Kebakaran yang terjadi di permukiman padat penduduk juga membuat warga panik. Mereka lalu berhamburan keluar rumah sambil menyelamatkan barang berharga. Warga berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Tetapi karena tiupan angin terlalu kencang, si jago merah pun meluas, membuat 200 keluarga kehilangan tempat tinggalnya. Api dapat dipadamkan setelah damkar dan warga berusaha keras selama 3 jam. Ada kurang lebih 3 jam api baru bisa kita jinakan. Ini prosesnya agak lama karena memang selain wilayah ini padat penduduk, ya, di mana rumah-rumah penduduk juga banyak yang bermaterial kayu. Ini juga ditunjang oleh angin, di mana wilayah ini merupakan daerah pesisir Danau Towoti, Matano. Ya. Kini 200 keluarga harus mengungsi ke rumah saudara, ke masjid, ke gereja atau ke posko pengungsian. Dapur umum juga telah disediakan oleh Dinas Sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar korban kebakaran. Kami juga saat ini sementara membangun posko, ya, di mana posko-posko yang kita bangun nanti ini juga merupakan tempat untuk masyarakat bisa mengungsi, sekaligus juga posko untuk mengadukan semua apa yang menjadi persoalan-persoalan di masyarakat, khususnya warga yang terdampak dari kebakaran yang ada saat ini. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan, namun dugaan awal kebakaran disebabkan korsleting listrik dari salah satu rumah warga. Meski puluhan rumah ludes, tidak ada korban jiwa dalam kebakaran. Wahyudi Baso melaporkan dari Kabupaten Luwu Timur. Nelayan tradisional dan nelayan jaring di Bulukumba kembali bentrok. Keributan dipicu perselisihan antara kedua belah pihak yang sebelumnya terjadi di perairan tangkap ikan. Kelompok nelayan tradisional di Desa Situ Baru, Kecamatan Ujung Bulu, Bulukumba, mendatangi rumah salah satu nelayan kapal jaring. Cekcok tak terhindarkan sampai adu jotos. Teriakan histeris ibu-ibu memperkeruh suasana. Sementara di sisi lain sejumlah warga mencoba melerai keributan. Jangankan warga, polisi yang datang ke lokasi pun kewalahan menghadapi banyaknya massa. Keributan ini merupakan buntut dari insiden di tengah laut pada 25 Agustus lalu. Beberapa nelayan tradisional yang sedang mencari ikan diserang dengan batu dan diancam dengan senjata tajam oleh sekelompok nelayan jaring. Polisi saat ini sedang menyelidiki pertikaian tersebut. Yang menjadi penyebab kerusuhan adanya kesalahpahaman antar nelayan, baik itu nelayan tradisional yang menggunakan pancing maupun nelayan yang menggunakan jaring, sehingga terjadilah penganiayaan. Dan kami sudah menerima laporannya, sementara sedang kami selidiki. Nelayan tradisional kecewa atas lemahnya pengawasan pemerintah daerah, sehingga menyebabkan selisih paham kedua kelompok nelayan. Hingga Kamis sore, Dinas Perikanan Kabupaten Bulukumba belum memberikan pernyataan resmi terkait kasus tersebut. Muhammad Sardi melaporkan dari Bulukumba. Ada pengakuan mengejutkan saat sidang kasus uang palsu di Pengadilan Negeri Goa. Dalam persidangan, terdakwa Anar Salahuddin mengaku telah diperas oleh utusan jaksa penuntut umum uang sebesar 5 miliar rupiah agar terbebas dari tuntutan.
Sidang lanjutan kasus uang palsu dengan agenda pembacaan tuntutan kembali digelar Pengadilan Negeri Goa pada Rabu siang. Di hadapan majelis hakim, terdakwa Anar Salahuddin Sampetoding membacakan pledoi yang mengejutkan. Ia mengaku dimintai uang sebesar 5 miliar rupiah oleh seseorang yang diduga utusan jaksa penuntut umum saat ia berada di rutan kelas 1 Makassar. Putus penghukum bernama Muhammad Ilham Sam bertemu saya di rutan Makassar untuk meminta uang sejumlah 5 miliar. Menurut Anar, seseorang itu bernama Ilham. Selain meminta uang, Ilham juga sempat mengancam istrinya. Uang itu disebut-sebut untuk meringankan hukuman Anar dalam kasus uang palsu. Tadi saya katakan, saya udah jelas bukan tadi bahwa saya diminta uang 5 miliar Pak. Setelah tadi saya di Belanda, bertemulah sama jaksa itu. Ya, saya katakan, nggak mampu Pak 5 miliar. Berapa 1 miliar? Nanti ancaman hukumannya 1 tahun dari negara juga. Jadi kita tidak pernah mau. Diancam lah saya kalau pernah kemarin bahwa ini suami kamu dihukum nih 8 tahun subsidiar 1 tahun. Jaksa penuntut umum membantah tuduhan itu. Menurutnya, Ilham yang disebut-sebut oleh Anar sebagai utusan jaksa bukanlah pegawai Kejaksaan Negeri Goa. Jaksa menegaskan tidak pernah meminta uang kepada Anar. Oh itu nggak benar itu, nggak benar apa yang dikatakan sama si Anar itu nggak benar. Itu apakah memang betul juga atau bagaimana? Penghubung. Iya, yang disebut namanya tadi, namanya Ilham. Saya nggak tahu Ilham siapa, saya nggak pernah ketemu orangnya, nggak tahu saya Ilham. Tidak bertugas di kejaksaan Oh juga. nggak ada namanya Ilham di kejaksaan. Tidak benar. Berarti memang tidak ada suap atau dan lain-lainnya di Nggak ada. soal tuntutan ini. Tidak ada. Pada sidang ini, jaksa penuntut umum menuntut Anar 8 tahun penjara, denda 100 juta rupiah atau subsidiar 1 tahun penjara. Anar ditangkap pada tahun 2024. Ia diduga mengendalikan peredaran uang palsu miliaran rupiah di wilayah Sulawesi Selatan. Muhammad Sardi melaporkan dari Goa. Masyarakat di Dusun Makmur, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Maros harus menyeberangi sungai naik gondola manual untuk ke sekolah ataupun menjual hasil bumi keluar desa. Pasalnya di desa mereka tidak ada jembatan. Bahkan saat air sungai deras, warga tidak bisa kemana-mana. Betapa malangnya nasib puluhan pelajar di Dusun Makmur, Desa Bontomanurung, Tompo Bulu, Kabupaten Maros. Setiap hari harus naik gondola menyeberangi sungai demi mendapat ilmu di sekolah. Nyawa mereka pun jadi taruhannya, apalagi jika musim penghujan tiba. Selama 2 tahun, gondola sepanjang 400 meter ini menjadi satu-satunya akses menuju ke sekolah. Apalagi anak-anak harus bergantian menarik tali gondola secara manual. Awalnya anak-anak ini takut, tetapi karena sudah terbiasa rasa takut pun hilang. Tak ada pilihan bagi mereka sebab di wilayah ini tidak ada jembatan. Tapi ada pernah rasa takut pada saat pertama kali naik ini atau gimana? Pernah takut dia? Iya. Lama-kelamaan sudah nggak takut lagi ya? Tidak, berapa lama? Memang di sini tidak ada jembatan, Dek. Tidak ada. Makanya naik begini ya. Iya. Menurut pemerintah desa, gondola ini dibangun oleh seorang warga pemilik lahan secara pribadi. Tak hanya untuk anak sekolah, gondola ini kerap digunakan oleh warga untuk membawa hasil bumi. Ketika air surut, warga membuat jembatan darurat dari kayu dan batu. Tetapi jika musim hujan tiba, ketinggian air sungai mencapai 7 meter dan arusnya sangat deras. Saat kondisi seperti itu, warga memilih berdiam diri di rumah. Kalau siswa Pak mungkin kurang lebih 50-an Pak. 50 orang Iya. setiap hari lewat sini ya? Ya setiap hari. Kalau misalnya tidak lewat sini, mereka lewat mana? Biasanya kalau untuk akses ke sekolah cuma ini Pak. Kalau air tinggi mereka tidak sekolah. Warga Dusun Makmur berharap pemerintah membangun jembatan permanen yang layak agar warga dapat aktivitas dengan aman dan nyaman. Raisa Habu melaporkan dari Kabupaten Maros.